Sebelum saya bacakan secara singkat manaqib Habib Saleh, saya ucapkan selamat datang pula kepada Bapak Bupati dan Kepala BPN Jember, Bapak Akhyar. Terima kasih banyak kedatangannya, mudah-mudahan dikasih barokah sama Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, saya akan bacakan secara singkat manaqib Habib Saleh. Beliau Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini lahir di Hadramaut, di satu tempat namanya Wadi Bakarman. Mawalid 17 Jamadul Ula, 17 Jamadul Ula, Am 1313 Hijriah, wal muwafiqah 1859 miladi. Wa annahu talaqal ilmin fi biladihi thumma annahu hajar ila min Hadramut ila Jawa. Habib Saleh ini belajar ilmu agama dalam pantauan Habib Muhsin, ayah dari Habib Saleh, seorang yang alim, seorang yang faqih, seorang yang mempunyai kedudukan istimewa dari Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian pada saat Habib Saleh umur 21, dalam riwayat lain mengatakan umur 29, ini yang tidak diterangkan di sini, karena saya mendengar sendiri dari ponakan Habib Saleh, anak dari Habib Abu Bakar. Habib Saleh sempat berdakwah ke negara India dengan saudaranya Habib Abdullah, yang sampai sekarang saudara Habib Saleh yang bernama Habib Abdullah itu tinggal di India dan keturunannya banyak di India. Demikian pula Habib Saleh sempat kembali ke Hadramaut. Beliau berdakwah ke negara Nigeria, kembali lagi ke Hadramaut, dan kemudian beliau berdakwah di tanah Jawa ini. Al-Habib Saleh sempat singgah pertama di Jakarta, lalu tinggal di Lumajang, di rumah saudaranya, sepupunya Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid. Dan pada akhirnya Habib Saleh menikah dengan pribumi di Lumajang dan menghasilkan anak di Tempe. Tidak lama kemudian, atas bisyarah instruksi dari Rasulullah, Habib Saleh pindah ke Tanggul. Kepindahan Habib Saleh ke Tanggul ini sangat luar biasa antusias masyarakat Tanggul, yang mana dahulunya di tempat ini tempat yang jarang sekali orang berzikir kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Beliau Habib Saleh diberikan wakaf oleh seorang muhibbin, pencinta dzurriyyatun Nabi, Haji Abdul Rashid, di tanah ini. Kemudian dibangun masjid dengan nama Masjid Riyadhus Shalihin. Makanya kenapa Masjid Habib Saleh ini kok tinggi? Karena bangunan yang lama itu kita tanam di dalamnya agar amalan-amalan orang-orang terdahulu itu tidak hilang. Agar amalan orang-orang terdahulu yang berjuang dengan Habib Saleh untuk memakmurkan masjid, membangun masjid, pahalanya tidak hilang. Beliau Habib Saleh sempat mengajar di masjid. Kitab, banyak dari kitab para salaf, salah satunya kitab Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian setelah penyampaian dakwah itu Habib Saleh, Allah Subhanahu Ta'ala berikan kehususian yang begitu besar, di mana dahulunya Habib Saleh pada waktu masih di Tempe berhalwah selama 7 tahun
Di dalam khalwahnya itu beliau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala dengan membaca Al-Quran dan zikir dalail khairat, sampai pada akhirnya guru beliau Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik yang mengeluarkannya dari kamar. Setelah dibawa ke Gresik, beliau Habib Abu Bakar menyerahkan sorban hijau, di mana Al-Habib Abu Bakar mengatakan bahwa sorban ini dari Rasulullah yaqdatan. Tentunya kita harus berhusnudzan, karena Nabi mengatakan barang siapa orang yang melihatku dalam keadaan mimpi, sayarani yaqdatan, dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Kemudian sorban itu diberikan kepada Habib Saleh, artinya bahwa beliau Habib Saleh ini telah mendapatkan izin menyandang ke kutubiyah. Kemudian Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini mengembangkan dakwanya. Karomat-karomat yang beliau miliki ini sangat luar biasa. Salah satunya adalah doa yang mustajab, membuat orang ini takjub dengan spontan doa Habib Saleh ini digabulkan oleh Allah Ta'ala. Pada saat Al-Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang tanya kepada Habib Saleh tentang doa mustajabnya, resepnya, Habib Saleh hanya menjawab, bagaimana Allah tidak mengabulkan doaku sementara aku tidak pernah membuat murkanya. Dan karomat-karomatnya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini banyak sekali, dan kita wajib mengimani tentang karomatnya para wali. Hanya orang-orang yang buta mata hatinya, hanya orang-orang yang telah tertutup dari pintu rahmat wal barakat yang mengatakan karomat-karomat itu para aulia adalah hurafat, khayalan. Kalau itu dikatakan khayalan, lalu bagaimana dengan tidurnya Ashabul Kahfi sampai 309 tahun? Ashabul Kahfi bukan nabi, tapi para ulama, para wali min auliyaillah. Demikian juga Asif bin Barkhiyah yang telah memindahkan kerajaan Ratu Balqis dalam sekejap. Itu karomat. Makanya kalau sudah berbicara tentang karomat, kita wajib husnudzon, jangan sesekali mengukur dengan akal sehat kita. Itu nggak masuk di akal. Jadi kalau ada orang yang mengatakan hurafat, khayalan itu hanya buatan-buatan, ini orang bodoh, orang yang perlu ngaji, orang yang tidak mengerti tentang Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran, bagaimana Ashabul Kahfi sampai tidur 309 tahun, itu karomat, dan kita wajib mengimaninya. Orang yang tidak percaya dengan karomatnya para waliullah, itu artinya dia tidak percaya dengan kemampuan dan pemberian karunia Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan terhadap orang-orang khususiyah. Kalau sudah demikian tidak percaya, na'udzubillah min dzalik, bisa menyebabkan kekufuran. Terakhir, beliau meninggal dunia di Tanggol. Kuburannya tetap masih ada. Peninggalan-peninggalan sumur barokah yang pernah dilodain, pernah didoakan oleh Habib Saleh masih ada. Rumah peninggalannya athar itu masih ada. Semuanya masih ada. Kita hidupkan agar sampean semuanya mendapatkan barokahnya. Biar sampean merasakan barokah dari barokahnya orang-orang waliyun min auliyaillah. Jangan khawatir sampean kalau sudah datang kepada orang-orang pilihan Allah. Jangan khawatir. Tapi dengan satu syarat, datang dengan perasaan husnudzon. Saya ambil yang instan aja dalil. Bagaimanakah Abi Bakar Siddiq dan bagaimanakah Abi Lahab? Abi Lahab ini status paman.
Sedangkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dahulunya bukan siapa-siapa. Kemudian persahabatan itu berlanjut dengan Gusti Kanjeng Nabi. Kemudian Gusti Kanjeng Nabi menikah dengan putrinya Ummul Mukminin, putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini mendapatkan kedudukan istimewa dengan julukan ulul fadli. Diberikan keistimewaan oleh Allah. Apa penyebabnya? Kenapa Abi Lahab tidak mendapatkan itu semua? Karena cara pandangnya berbeda. Mantengah beda. Cara pandangnya berbeda. Yang satu dengan memandangnya dengan perasaan husnudzon, meyakinin bahwa ini adalah orang pilihan Allah, meyakinin bahwa ini adalah Nabiullah, sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, dan beliau adalah salah satu orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Ta'ala dari para sahabat yang lainnya. Beda walaupun keluarga, memandangnya hanyalah Nabi sebagai anak yatim yang perlu dikasihani, tapi tidak beriman, makanya matinya tetap tidak beriman. Jadi berhusnudzonlah, kunci dari segala keberkahan itu wajib husnudzon. Memang barokah itu masuk ke dalam diri seseorang tidak memberikan kabar, tapi memberikan alamat. Pada saat sampean pulang dari haul berubah, ibadahnya semakin semangat, ibadahnya semakin ikhlas, semakin benar-benar kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Ini adalah salah satu alamat dari alamatnya keberkahan masuk ke dalam dirinya. Yang bekerja digampangkan oleh Allah Ta'ala urusannya, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Ta'ala, yang mempunyai hajat digabulkan hajatnya oleh Allah Ta'ala, karena mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun nasab dari Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, beliau Habib Saleh bin Muhsin bin Ahmad bin Abu Bakar bin Abdullah bin Saleh ibn Abdullah ibn Salim ibn Umar ibn Hamid ibn Syekh Abu Bakar bin Salim Maula Inat ibn Abdullah ibn Abdul Rahman ibn Abdullah ibn Abdul Rahman As-Sakaf ibn Muhammad Maula Dawilah ibn Ali Maula Darakh ibn Alwi Ghuyur ibn Muhammad Faqih Muqaddam ibn Ali ibn Muhammad Sahib Al-Marbat ibn Ali Khalaq Ghasam ibn Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah ibn Ahmad al-Muhajir ibn Isa Naqib ibn Muhammad Jamaluddin ibn Ali Uraidi ibn Ja'far Sadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali Zain al-Abidin ibn Husain ibn Amr al-Mu'minin Madinatul Ilm Ali ibn Abi Talib. Semoga kita semua mendapatkan keberkahannya. Pesan saya, jangan pernah berubah dengan ajaran para guru. Jangan pernah keluar dari ajaran para guru kita. Makanya Indonesia ini, biar isu bagaimanapun hebatnya tentang kedustaan, tentang segala macam tuduhan terhadap ala ba'alwi, tidak akan pernah menggoyah cintanya para pencinta muhibbin kepada para habaib. Kiai dengan para habaib ini tidak akan pernah bisa dipecah, walaupun orang-orang bayaran itu terus mengompori. Kiai dengan para habaib tidak akan pernah pecah, tetap akan selalu bergandengan, baik itu di dunia demikian juga di alam akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan semuanya diberikan barakah oleh Allah Ta'ala.